Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Apel akan mempresentasikan proyek kami tentang Chi-square uji rasio likelihood. Nah, di mana saya sendiri Iva Diana Putri akan menjelaskan tentang materi konsep statistik rasio likelihood itu sendiri. Uji rasio likelihood menentukan nilai parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood di bawah asumsi H0 benar, di mana intinya uji ini digunakan untuk menguji apakah suatu model lebih baik dibandingkan model yang lebih sederhana. Statistik ujinya merupakan logaritma dari rasio fungsi likelihood, di mana rumusnya yaitu G kuadrat sama dengan 2 kali sigma I dari 1 sampai B kali sigma J dari 1 sampai K NIJ logaritma NIJ per UIJ. Nah, uji ini mempunyai nilai non-negatif dan berdistribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas B kurang 1 kali K kurang 1. G kuadrat disebut statistik likelihood rasio Chi kuadrat yang bernilai besar ketika H0 salah. Selanjutnya, G kuadrat mempunyai nilai minimum 0 ketika NIJ sama dengan UIJ. Besarnya nilai G kuadrat menandakan besarnya kecenderungan menolak H0. Ketika H0 benar dan uji besar statistik Chi kuadrat dan G kuadrat mempunyai distribusi yang sama, yaitu Chi kuadrat dan nilainya pun juga relatif sama. Nah, di mana untuk uji Chi kuadrat statistik rasio likelihood ini mempunyai hipotesis yaitu untuk H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kedua model. Lalu H1 ada perbedaan yang signifikan antara model. Untuk mendapatkan nilai p-value-nya, nilai G kuadrat tadi ini kita bandingkan dengan distribusi Chi-square menggunakan derajat kebebasan. Dimana nanti kalau ketika dia kurang dari alfa atau derajat kebebasannya 0,5 itu menandakan tolak H0, tidak ada perbedaan signifikan antara kedua model. Nah, ketika besar dari alfanya berarti menerima H1-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang langkah-langkah pengimplementasikan ilmu dari statistik rasio likelihood ini ke dalam proyek yang kami kerjakan. Kepada Puan Fazihira dipersilakan. Baik, saya Puan Fazira akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data di Excel sebelum masuk ke Python. Nah, di sini kita akan mengubah data kategori ke numerik. Di sini keterangannya yaitu X1 rata-rata lama sekolah dikategorikan 0 untuk SD, 1 untuk SMP, 2 untuk SMA. Nah, yang X2-nya yaitu angka ketergantungan, kategorinya 0 rendah, yaitu kecil dari 46, 1 tinggi besar dari 46. X3-nya tingkat pengangguran terbuka, dikategorikan 0 untuk rendah, yaitu kecil dari 4,5, 1 yaitu untuk tinggi, besar dari 4,5. Y-nya yaitu persentase penduduk miskin, 0 dikategorikan 0-nya rendah, 1 yang sedang, 2-nya tinggi. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pengkategorian, yaitu kita bisa menggunakan fungsi if untuk mengubah data menjadi kategori numerik. Seperti ini contoh rumusnya. Nah, yang kedua yaitu membuat tabel kontingensi amatan, yaitu gunakan private table. Contohnya yaitu blok data, baru insert, baru tuh pivot table, pilih lokasi tabel terbaru. Tarik variabel X tarik variabel X ke baris, baru variabel Y ke kolom. Nah, habis itu melakukan uji Chi-square untuk mendapatkan nilai harapan. Nah, gunakan rumus yaitu nilai harapan untuk tiap tabel, yaitu di sini rumusnya adalah total. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Yang selanjutnya itu menghitung statistik ujinya, yaitu
setelah menghitung statistik ujinya, data sudah siap untuk kita uji lebih lanjut di Python. Nah, sekarang kita akan masuk ke Python. Di sini yang pertama yaitu import pustaka yang dibutuhkan. Nah, pertama kita harus mengimport pustaka yang diperlukan. Di sini, setelah itu membaca file yang berisi data kategori kita tadi. Selanjutnya yaitu membuat tabel kontingensi amatan. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan uji square untuk mendapatkan nilai harapan. Setelah itu menghitung statistik uji secara manual. Nah, di sini kesimpulannya, data dibaca dari Excel ke Python dengan Pandas. Nah, tabel yang kedua yaitu ada tabel kontingensi dibuat dengan PD cross type. Selanjutnya, uji chi-square dihitung otomatis. Yang terakhir yaitu statistik uji dihitung manual jika diperlukan. Baik, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tengku Irfan Wirabuana. Kali ini saya akan melanjutkan dengan eksekusi langkah-langkahnya di program Excel dan Python. Jadi sebelumnya kita melakukan pengkategorian dulu menggunakan Excel. Di sini kita menggunakan statement if. Pertama itu rata-rata lama sekolah. Jadi untuk SD itu dia 6 tahun, SMP 9 tahun, kurang dari 9 ya, salah. Kemudian untuk lebih dari 9 tahunnya SMA. Jadi ini dia, kita menggunakan pengkategorian. Jika nilai dari X1 itu lebih dari 9, maka dia SMA. Kalau dia kurang dari 6, maka dia SD. Sisanya SMP. Kemudian untuk nilai angka ketergantungan itu dilihat kalau jika B2 kurang dari 46, maka dia rendah, sisanya tinggi. Begitu juga dengan nilai X3 tingkat pengangguran terbuka. Jika nilai X3-nya kurang dari 4,3, dia rendah, sisanya tinggi. Kemudian yang persentase penduduk miskin, itu penduduk miskin dalam ribu penduduk per penduduk dalam 1000 penduduk itu juga. Terus dikalikan 100. Jadi didapat hasil ini. Kemudian nanti dikategorikan lagi. Jika F2 kurang dari persentil dari data ini ke 33. Di sini F2 itu kurang dari persentil ke 33, maka dia rendah. Dan jika F2 ini nilai Y-nya ya. Jika nilai Y-nya lebih dari persentil ke 66, maka disebut tinggi, sisanya sedang. Jadi dapat kategorian seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita akan mengeksekusikannya di Python. Jadi seperti ini kodenya. Pertama kita import dulu datanya dari Excel yang telah kita buat sebelumnya. Kita buat jadi kategori. Kemudian kita membuat tabel kontingensi amatan menggunakan PD cross tab. Nah, terus kita melakukan uji chi-square untuk mendapatkan nilai harapannya. Nah, seperti ini. Nilai harapannya ini nanti akan dibandingkan dengan tabel kontingensi amatan untuk menghitung statistik G kuadrat. Nah,
Setelah itu kita itu statistik G kuadratnya, didapat G kuadrat sama dengan 19,3698, dan setelah itu kita hitung p-value-nya 0,1512, berarti terima H0, artinya tidak ada hubungan antara variabel X1, X2, dan X3 dan Y. Baik, saya Desi Sri Wahyuni, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Karena p-value lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Ini berarti bahwa data yang diamati tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai yang diharapkan, sehingga tidak ada indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara variabel dalam tabel kontingensi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen X1 rata-rata lama sekolah, X2 angka ketergantungan, dan X3 tingkat pengangguran terbuka dengan variabel dependen tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, berdasarkan analisis ini, distribusi kategori kemiskinan tidak berbeda secara signifikan terhadap faktor pendidikan, angka ketergantungan, dan tingkat pengangguran terbuka. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang diuji dalam model ini mungkin tidak cukup kuat dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan, atau bisa jadi terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh, tetapi tidak dimasukkan dalam analisis. Selain itu, hasil ini juga bisa dipengaruhi oleh ukuran sampel yang kecil, yang dapat mempengaruhi kemampuan uji statistik dalam mendeteksi hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, analisis lanjutan dengan metode lain atau tambahan variabel mungkin diperlukan untuk memahami lebih lanjut dinamika kemiskinan di wilayah yang diteliti.